Tapi faktanya kita justru kalah dengan keadaan yang kita buat itu sendiri akibat daripada kehidupan kita. Padahal keadaan itu adalah akibat interaksi kita, akibat kegiatan kita dalam kehidupan ini. Kenapa keadaan justru membuat kita terpressure, tertekan, stres, bahkan tidak sedikit ingin bunuh diri? Harusnya kita yang diciptakan untuk rupa dan gambar Tuhan dengan tujuan supaya kita punya otoritas atas kehidupan ini. Harusnya kita di atas keadaan, bukan keadaan yang menguasai kita. Berapa banyak orang insomnia, tidak bisa tidur, psikosomatik, penyakit yang dibawa oleh akibat pikiran dan psikisnya yang terganggu. Harusnya manusia di atas segalanya. Halo seluruh jemaat pemulihan yang saya kasih dalam Tuhan, selamat kita bertemu kembali. Dan henti-hentinya selalu kami memberikan motivasi-motivasi kebenaran firman, kesegaran-kesegaran, untuk selalu kita tetap mengingat Tuhan dan membangun hubungan dengan Tuhan dengan lebih baik lagi. Kali ini tema kita akan berbicara tentang mengapa manusia diciptakan oleh Tuhan. Itu menjadi pertanyaannya. Karena kalau misalnya Tuhan tidak menciptakan manusia, maka tidak akan ada kehidupan yang seperti ini. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Apakah tujuan-tujuan Tuhan dalam menciptakan manusia itu sendiri? Jika kita tidak memahami ini, maka kita akan bisa terjebak dengan keputusasaan, rasa takut, kecewa, bahkan tidak sedikit di antara manusia mengalami kebosanan hidup lalu memutuskan untuk bunuh diri karena mereka menganggap bahwa hidup ini hanya memberatkan dan tidak lebih baik. Jadi, kita perlu mendalami ini di dalam kitab Kejadian pasal yang di sana dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di sini hal yang pertama perlu kita ketahui bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan, itu bukan hanya pada gender laki-laki, tapi pada gender perempuan juga. Berarti laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Nah, kenapa ini perlu kita dalami? Untuk menjawab semua permasalahan kehidupan yang membuat kita merasa berat dalam hidup ini, membuat kita menjadi putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Ya memang ada sebagian orang senang dengan kehidupannya, sebagian ada orang yang biasa-biasa, sebagian ada orang yang menderita dalam kehidupan ini. Dengan memahami ini, saya yakin kita semua sebagai jemaat akan lebih menghargai lagi maksud dan tujuan Tuhan dalam menciptakan manusia. Tuhan menciptakan kita ada tujuannya. Tapi sebelum jauh kita mendalami ini, perlu kita bertanya, apa maksud Tuhan menciptakan kita? Mungkin ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar. Pertanyaan mendasar adalah, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Ya, tentu ini hak prerogatif Tuhan. Ada rahasia-rahasia yang tersembunyi yang tidak mampu kita dalami tentang apa rencana Tuhan dan konsep Tuhan dalam menciptakan manusia. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk melakukan pendekatan secara psikologis sesuai kemampuan nalar manusia yang terbatas ini. Saya jawab juga dengan pertanyaan, apakah Anda senang dengan kehidupan yang Anda jalani sekarang ini? Ya, ini relatif. Ada yang mengatakan senang, ada yang mengatakan tidak suka, ada yang mengatakan bosan dan sebagainya. Kita baru saja melihat pelantikan Presiden baru, Bapak Prabowo dan Pak Gibran ya, sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Saya ambil contoh, misal kata, tanpa memandang status kita siapa, Anda dan saya dihadirkan dalam acara tersebut. Berarti Anda disebut sebagai undangan istimewa, karena Anda dihadirkan tanpa melihat latar belakang dan status Anda. Bagaimana perasaan Anda jika Anda dihadirkan dalam peristiwa akbar itu, peristiwa kenegaraan yang dihadiri oleh banyak orang-orang penting seluruh dunia hadir di sana. Sementara dari seluruh undangan khusus, Anda termasuk salah satu di dalamnya. Bagaimana perasaan Anda pada waktu itu? Nah, saya yakin semua orang normal akan bangga, akan senang, karena dari sekian banyak orang, Anda yang terpilih untuk menjadi seorang tamu undangan khusus. Tentunya, akomodasi Anda,
keamanan Anda merupakan tamu istimewa. Anda dapat privilege dibanding orang-orang lain. Demikian halnya dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan menciptakan kita, menghadirkan kita di bumi, itu adalah sebuah privilege, suatu pengecualian dan hanya khusus untuk kita. Tanpa peduli latar belakang kita. Maaf kata, mungkin kita lahir karena ketidaksengajaan atau kecelakaan, atau karena satu dan lain hal, kita nggak kenal siapa orang tua kita, papa kita, dan sebagainya. Lepas dari semua status, tapi sekarang keberadaan kita hadir di bumi. Kita dihadirkan dalam kehidupan ini. Berarti ini kita tamu undangan. Di dalam surat Rasul Paulus pada jemaat Efesus mengatakan bahwa Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Oke, lepas dari semuanya itu, kita melihat di sini bahwa ada sebuah pengecualian. Tuhan menciptakan Anda dan saya serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini sebuah ciptaan yang sangat mulia sekali, bahwa Tuhan menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya Tuhan itu sendiri. Berarti ada esensi daripada keilahian itu ada pada kita. Nah, lepas daripada semuanya itu, kita harus benar-benar memahami dan menyadari bahwa dari seluruh keberadaan semesta ini, makhluk yang paling sangat mulia yang diciptakan secara khusus dan istimewa adalah Anda dan saya. Jadi kehadiran kita itu sama saja sebagai sebuah undangan istimewa. Kita dihadirkan di dalam bumi ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kembali pada contoh tadi tentang tamu undangan khusus yang dihadirkan ketika pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Pastinya semua akomodasi Anda sudah dipenuhi. Semua transportasi Anda hanya perlu memberi diri untuk hadir di sana. Apa bedanya? Ketika Tuhan menghadirkan kita di bumi ini, entah dengan cara apapun, saya tidak memandang status kita dari latar belakang apa, bagaimana cara kita lahir, Tuhan sudah mensuplai, mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena, kenapa? Kehadiran kita istimewa. Kita bersyukur kita bisa hadir. Kita bersyukur kita bisa lahir di bumi. Makanya kita perlu memperhatikan bagaimana proses penciptaan manusia pertama kali, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, berbeda dengan benda-benda ciptaannya yang lain. Kalau benda-benda ciptaan yang lain, let's say itu matahari, bintang, dan planet-planet lain, bumi, tumbuhan, itu diciptakan hanya melalui perkataan firman, maka itu jadi. Tapi pada hari ke-6, ketika giliran kita diciptakan, Tuhan turun langsung, mengambil tanah yang kotor itu dengan tangannya yang kudus, invisible hand, tangan yang tidak kelihatan, mengambil tanah itu, lalu membentuk manusia. Ketika selesai membentuknya, ditiupkanlah nafas, dan manusia itu menjadi makhluk hidup seperti kita. Dari sini kita bisa membayangkan bahwa Anda dan saya diciptakan dalam sebuah keajaiban. Katakan, dalam pikiran kita sekarang ya, keterbatasan materi kita sekarang. Coba bayangkan, ada segumpal tanah, tiba-tiba ada tangan yang tidak kelihatan, mata kita tidak melihatnya, tapi kita melihat tanah itu bergerak-gerak karena dibentuk. Pasti kita akan kaget. Pasti kita akan lari ketakutan. Karena kita tidak melihat sesuatu di balik semuanya itu, tetapi tanah itu mulai membentuk. Dari sini kita bisa memperhatikan bahwa sejak pertama kali kita diciptakan, keajaiban itu sudah terjadi. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat, itu terjadi. Demikian juga dengan kita. Tidak peduli latar belakang kita, suku kita, agama kita apa. Tapi pada mulanya Tuhan menciptakan kita, itu dalam sebuah keajaiban yang sulit dinalar oleh pikiran sehat kita. Ada tanah yang bergerak, ada tanah yang terbentuk, ada tenaga, ada kuasa di balik semua yang tidak terlihat saat itu. Setelah itu Tuhan meniupkan nafasnya. Nafas juga kita tidak melihatnya. Tetapi tanah tadi, segumpal tanah itu yang telah membentuk sebagai tubuh manusia menjadi hidup. Kenapa? Karena ada kehidupan yang telah masuk ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Jadi, dari sini kita bisa menghargai bahwa ciptaan Tuhan atas kita itu pada mulanya itu sudah ajaib. Dan privilege, Tuhan memberikan kita pengecualian khusus. Tangannya yang kudus mengambil tanah, membentukmu dan membentukku. Lalu ditiupkan nafasnya, rohnya ada di dalam kita. Kita memiliki kesetaraan dengan Tuhan. Katakan, Tuhan itu seperti samudra raya, kita ini tetesan dari samudra. Ada roh Tuhan di dalam kita. Keserupaan dan segambar dengan Tuhan itu bukan karena tubuh, tetapi yang di dalam kita. Kesejatian kita yang di dalam itu adalah keserupaan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu,
Kita perlu menghargai ini. Dengan menyadari ini, kita tidak akan pernah takut lagi menjalani kehidupan ini. Saudaraku, apapun situasi masalah yang kita hadapi sekarang ini, tapi Anda dan saya sudah dihadirkan secara khusus. Lupakan semua status kita, latar belakang kita berangkat dari keluarga mana. Tapi satu hal yang kita tahu, kita hadir di bumi ini. Kita hadir di kehidupan yang Tuhan ciptakan begitu sempurna. Dan kita tahu sejak dari awal, penciptaan Tuhan bagi kita itu sangat ajaib, fenomenal sekali. Dan berikutnya, Tuhan menciptakan Anda dan saya serupa dan segambar dengan Tuhan. Bahkan dalam kitab Yesaya dituliskan, karena engkau berharga di mataku dan mulia. Di pandangan Tuhan, Anda berharga dan mulia. Itu bukan karena siapa engkau, tetapi karena ada sesuatu yang mulia dari Tuhan yang dibenamkan di dalam dirimu. Dan itu dalam diriku. Mana mungkin sesuatu yang berharga yang Tuhan berikan dari jati dirinya dibagi kepada kita, lalu dia sia-siakannya? Tidak mungkin. Karena itu Yesus pernah berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Kita bukan hanya sekedar hubungan anak dan Bapa, tapi kita adalah kesemiripan dengan Tuhan, kemiripan dengan Tuhan, simetris kita, seperti pinang dibelah dua. Apa yang ada pada Tuhan, ada pada kita. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang ada pada Tuhan, itu ada pada kita. Simetris kita dengan Tuhan. Bahkan lebih daripada hubungan dengan anak dan Bapa. Tapi ini adalah sebuah hubungan simetrikal, kemiripan yang sama, perpaduan yang sama, daya yang sama, potensi yang sama, kekuasaan yang sama, itu ada pada kita. Sehingga bisa kita katakan bahwa Anda dan saya adalah Tuhan-Tuhan dalam huruf kecil. Hanya perbedaannya, dia layak disembah. Dari sini, kalau kita sungguh menangkap kebenaran ini, kita tidak perlu ragu lagi dan takut dalam kehidupan ini. Tuhan tidak membedakan kita berdasarkan ras, agama, suku, latar belakang apapun. Di mata Tuhan, semua manusia sama, berharga dan mulia. Karena itu, Tuhan melarang, jangan kita membenci sesama kita. Karena pada waktu kamu membenci sesamamu, maka secara tidak sengaja atau tidak kita sadari, kamu telah membenci, ada permata yang indah di dalam orang. Di dalam orang yang kita benci itu adalah kesejatian yang dari Tuhan, yang diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh. Pembunuh tidak akan masuk kerajaan sorga. Tidak akan pernah bisa masuk dalam kuasa Tuhan, dalam kemahakuasaannya. Dari poin ini kita bisa menangkap kebenaran ini. Jadi, saudaraku, hargai kehidupanmu. Entah siapapun dan bagaimanapun caranya engkau hadir, status keluargamu apa, tapi hargai. Karena Tuhan menciptakan Anda dan saya dalam bentuk yang fenomenal sekali. Dalam bentuk yang sangat ajaib. Saya segera akan menutup penjelasan ini. Ada 3 poin penting kenapa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Pertama, supaya manusia berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Itu kita sudah baca ayatnya tadi. Supaya take dominion, punya otoritas atas semua ciptaan. Dan terbukti manusia bisa sampai keluar angkasa. Teknologi semakin canggih, pengetahuan manusia semakin canggih. Tetapi ada satu hal, manusia masih selalu dikalahkan dengan keadaan. Manusia bisa naik ke bulan, manusia bisa menemukan teori-teori baru, teknologi canggih, peradaban baru. Tapi sayang, keadaan selalu masih lebih berkuasa pada manusia. Harusnya keadaan itu kita yang menguasainya, bukan keadaan yang menguasai kita. Berapa banyak di antara kita manusia, khususnya orang percaya, kita mengatakan kita percaya pada Tuhan, tapi keadaan justru memperbudak kita. Situasi keuangan, situasi ekonomi kita, kesehatan kita, persoalan kehidupan keseharian kita, membuat kita tidak berdaya, membuat kita kalah, membuat kita stres, membuat kita khawatir, takut, bahkan tidak sedikit orang bunuh diri. Ini berarti keadaan lebih berkuasa daripada kita. Mari kita kembali kepada harkat semula. Tuhan menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya, supaya kita berkuasa atas seluruh ciptaannya. Mari kita kembali pada harkat kita semula. Tuhan menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya, supaya kita berkuasa. Bukan cuma berkuasa atas ciptaannya, atas materi yang Tuhan berikan, sumber daya alam yang Tuhan berikan. Tapi kita juga harus berkuasa atas lingkungan, atas keadaan, atas situasi. Anda nggak boleh khawatir, Anda nggak boleh takut, Anda lebih hebat daripada semuanya. Karena roh yang di dalam kita
entitas yang di dalam kita, yaitu roh di dalam kita, itu bukan roh biasa. Nah, manusia diciptakan secara khusus, berbeda dengan hewan. Hewan tidak memiliki roh seperti yang dimiliki oleh kita. Hanya manusia yang diciptakan menurut simetrikalnya Tuhan, prototipenya Tuhan, entitas Tuhan ada pada kita. Sehingga Anda cakap menghadapi segala hal. Anda bisa mengatasi semuanya. Mulai hari ini, karena kita sudah mengerti kebenaran ini, jangan pernah izinkan keadaan menguasai dirimu. Bahkan mungkin saat ini kita tidak memiliki keuangan yang cukup. Mungkin kita dalam situasi sedang sakit. Mungkin kita sedang dalam persoalan rumah tangga, persoalan karir, bisnis, masalah apapun yang sedang terjadi. Ingat, segala sesuatu itu di luar kita. Dan segala sesuatu yang di luar kita itu punya batasnya. Toh nanti juga akan selesai. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu tidak akan pernah permanen. Ingat, tidak akan pernah permanen. Itu hanya selintas lewat seperti asap yang berlalu, seperti awan hitam yang berlalu, tapi tidak akan merubah citra langit tetap biru. Dan demikian juga dengan kita. Jangan izinkan keadaan memperbudak Anda. Situasi itu hanya seketika saja. Biarlah berlalu seapa adanya. Yang di dalammu lebih besar. Poin yang pertama tadi, supaya manusia berkuasa atas segalanya. Kemudian, yang kedua, kenapa Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar? Karena Tuhan mau berkomunikasi dengan kita. Kita perhatikan, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan selalu memiliki waktu senggang, hang out dengan, selalu nongki, selalu mencari Adam dan Hawa untuk ngopi diskusi bareng. Kita lihat karakter Tuhan kepada sahabatnya namanya Abraham. Ketika hendak menghukum Sodom dan Gomora, dia harus berbicara dulu, konsultasi dulu sama Abraham. Sang Maha Pencipta, tidak ada penasihatnya, dia Maha Tahu. Tapi kenapa? Kenapa harus konsultasi? Karena sifat Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambar. Karena Tuhan ingin untuk berdialog. Karena Tuhan itu kasih adanya. Kasih itu butuh dialog, butuh komunikasi. Butuh komunikasi. Di mana ada kasih, pasti ada komunikasi. Sekalipun saudara kandung, kalau kamu jarang komunikasi, maka kasih tidak akan ada. Kasih yang membuat komunikasi. Jadi Tuhan menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya, supaya Tuhan mau berkomunikasi, menjadikan kita teman, sahabat. Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Bahkan Yesus mengajarkan kita memanggil Tuhan, bukan sebagai dewa, sang maha, sang pencipta, sang yang berkuasa dan sebagainya. Tuhan menciptakan kita, mengajak kita untuk memanggil dia dengan sebutan Bapa. Bapa. Sebuah relationship yang sangat dekat sekali. Bapak. Tidak mungkin, sangatlah tidak mungkin kita bisa berkomunikasi dari hati ke hati dengan makhluk yang tidak serupa dengan kita. Tuhan menciptakan keserupaan dengan kita supaya Tuhan pada akhirnya ingin berkomunikasi. Karena kasih itu butuh fellowship. Kasih itu butuh persekutuan. Tuhan sangat menghargai persekutuan. 2 atau 3 orang berhimpun karena namaku, Matius 18:9. Aku ada di tengah mereka. 20. Aku ada di tengah mereka. Tuhan sangat menghargai persekutuan. Karena sifat dasar Tuhan, kasih. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya? Pada akhirnya, kita akan dijadikan baitnya Tuhan. Di mana hanya Tuhan yang cocok, pas masuk ke dalam kita. Saya berikan contoh. Kalau kita membeli produk-produk elektronik, katakan TV, pasti ada dosnya. Ya, dosnya itu akan sesuai dengan ukuran TV. Kita membeli kulkas, ada dosnya. Dosnya harus sesuai dimensinya, ukurannya dengan ukuran kulkas. Sangat tidak mungkin dos kulkas dipakai untuk memasukkan TV. Atau dos TV dipakai untuk memasukkan kulkas. Bagaimana benda yang akan masuk seperti itu wadah diberikan, disiapkan sesuai dimensi dan ukurannya. Sejak dari semula Tuhan sudah membuat dimensi yang cocok. Dia adalah roh, maka diciptakanlah Anda menurut rohnya. Kita diciptakan dalam dimensinya Tuhan. Karena pada akhirnya, di dalam perjanjian baru diberitahu, tubuhmu adalah bayi Tuhan. Dan itu rencana akhir kekekalan Tuhan dalam kehidupan manusia. Supaya Tuhan dan kita menjadi satu di dalam baitnya. Tuhan tidak jauh. Dia menyampaikan, namanya akan disebut Immanuel. Tuhan menyertai kita. Dan ini rahasia. Rahasia bukan karena agama. Ini rahasia bukan agama. Ini rahasia kebenaran. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Sampai pada kesudahan zaman. Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Rumah Tuhan. Tuhan manunggal dengan kita. Yesus berkata,
mengajarkan kepada kita bagaimana kehendak Tuhan. Biarlah mereka menjadi satu, sama seperti kita satu di dalam Bapa. Yohanes 15 ayat 7. Jika firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu dalam firmanku, itu adalah satu kesatuan. Minta apa saja, maka kamu akan menerimanya. Di dalam firman Tuhan, dalam perjanjian baru, terlalu banyak diulang-ulang kata di dalam. Di situ kita bisa tahu, pada akhirnya Tuhan mau kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita menjadi satu kesatuan. Jika kesatuan ini terjadi, maka Tuhan dipermuliakan. Sehingga Yesus berkata, biarlah mereka menjadi satu, biarlah dunia melihat bahwa mereka menjadi satu. Mereka adalah murid-muridku. Kalau hari ini kita mengatakan, kita mengikut Yesus, kita percaya pada firman-Nya, berarti pencapaian akhir yang harus kita capai adalah Anda dan saya harus menjadi satu dengan Tuhan. Kiranya dengan kebenaran yang singkat ini dapat menggugah, mendorong jemaat pemulihan untuk menghargai kehidupanmu, untuk tidak khawatir lagi dengan situasi yang ada, dan pastikan, jangan izinkan keadaan yang menguasai, menekan, mempressure dirimu. Kita bersyukur kita sudah dihadirkan Tuhan dalam buminya, dalam ciptaannya, dalam kemahakuasaannya. Tuhan bahkan menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya. Dengan tujuan, pada akhirnya Tuhan memberikan kita otoritas atas semua ciptaannya, supaya kita berkuasa atas semua ciptaannya. Tapi faktanya kita justru kalah dengan keadaan yang kita buat itu sendiri, akibat daripada kehidupan kita. Padahal keadaan itu adalah akibat interaksi kita, akibat kegiatan kita dalam kehidupan ini. Kenapa keadaan justru membuat kita terpressure, tertekan, stres, bahkan tidak sedikit ingin bunuh diri? Harusnya kita yang diciptakan untuk rupa dan gambar Tuhan dengan tujuan supaya kita punya otoritas atas kehidupan ini. Harusnya kita di atas keadaan, bukan keadaan yang menguasai kita. Berapa banyak orang insomnia, tidak bisa tidur, psikosomatik, penyakit yang dibawa oleh akibat pikiran dan psikisnya yang terganggu. Harusnya manusia di atas segalanya. Itu sebabnya Filipi 4 ayat 8, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Pikirkanlah itu. Kita harus di atas keadaan, bukan keadaan yang menguasai kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan yang kedua adalah supaya Tuhan bisa berkomunikasi dengan kita. Di dalam komunikasi ada kasih. Di mana ada kasih, ada komunikasi yang benar. Itu sebabnya esensi dasar dari hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan seorang dengan yang lain. Tuhan sangat tidak menyukai pembenci sesama. Sebab pembenci sesama, kata Tuhan, adalah seorang pembunuh. Dan pembunuh tidak akan mendapat bagian dalam kerajaannya Tuhan. Kenapa? Begitu kita membenci seseorang, kita membenci esensi yang ada di dalam orang itu, yaitu keserupaan dan segambar Tuhan itu ada pada setiap orang. Tidak peduli latar belakang kita, suku, budaya, agama kita, kulit kita putih, hitam, hidung kita, mata kita, cipit besar dan sebagainya, etnis, ras kita berbeda. Tetapi manusia pada prinsipnya sejak dari semula diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Dan poin yang ketiga, supaya pada akhirnya Tuhan ingin menjadi satu dengan kita, masuk di dalam kita. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ini tujuan final Tuhan, rencana akhir Tuhan dalam menciptakan manusia, supaya Tuhan dan kita menjadi satu. Karena itu Yesus disebut Immanuel, Tuhan menyertai kita. Saya percaya tidak ada agama lain yang menceritakan ini. Tidak ada kebenaran lain yang menceritakan ini. Karena saya tidak berdiri atas fundamental agama. Saya berdiri atas kebenaran hakiki bahwa Tuhan menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya, supaya Dia Immanuel menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Jika hari ini Tuhan bersamamu, Tuhan besertamu, apakah yang menjadi ketakutan dalam hidupmu? Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Masalah boleh datang berganti, bertubi-tubi, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, duka cita nestapa, masalah bisnis, karir dan sebagainya. Ingat saudaraku, kita di atas segala-galanya. Karena kita diciptakan rupa dan gambar Tuhan. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada yang di luar. Tuhan menyertai kita. Jangan takut, tetapkan hatimu, percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali, kata Tuhan, tidak akan pernah membiarkan engkau. Jika Tuhan sudah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Berarti janjinya kemelekatan yang luar biasa. Persoalan hari ini terletak pada kita. Maukah hatimu terbuka untuk Tuhan? Maukah dirimu terbuka dan menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan? Maukah engkau berkata, Tuhan, aku mau menerima persahabatanmu. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Karena Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tuhan tidak pernah mendobrak pintu hatimu. Tetapi Tuhan mau keterbukaan. Karena kasih bukan paksaan. Kasih adalah penerimaan dengan sukacita tulus.
Tuhan, jadilah Tuhan atas hidupku. Tuhan hanya mengetok, tapi tidak mendobrak. Tuhan hanya mengetok pintu hatimu. Barang siapa mendengar suaraku, aku akan makan sehidangan dengan dia. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Jangan pernah putus asa. Subscribe supaya jika ada video baru, Anda dapat notifikasi. Dan jangan lupa share ke teman-teman saudara seiman kita jika ini perlu bagi mereka. Tuhan memberkati dan bersyukurlah kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Jika kita masih ada sampai hari ini, itu karena Tuhan beserta kita. Jangan takut. See you next.